Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, Mas, Mbak, dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neza Febrian dengan NIM 1240212 dari Pluk 14 Geoinfo. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial terkait dengan pembuatan peta topografi serta sayatan. Untuk yang pertama, kita membuat terlebih dahulu untuk peta topografinya, yaitu yang pertama sebelum kita memulainya kita harus konekin dulu folder yang isinya tentang tugas menambang topografi ini dengan data-data kita. Jadi kita connect terlebih dahulu, lalu setelah itu kita bisa langsung drag dulu di DemTIFF-nya ini, kita masukkan ke sini. Ini saya sudah mendrag terlebih dahulu. Baik, jadi setelah itu kita bisa langsung mengubah untuk UTM-nya. Kita bisa pilih langsung ke layer dengan cara klik kanan, lalu pilih properti. Setelah itu kita bisa langsung ke koordinat sistem WGS 1984. Di daerah ini itu adalah Gunung Kidul dengan zonasi UTM-nya itu 49S. Kita bisa langsung apply. Oke. Nah, kita tunggu dulu dia sampai prosesnya selesai. Selanjutnya kita bisa langsung ubah untuk wilayahnya dengan menggunakan Arc Toolbox. Lanjut, kita bisa langsung pilih Arc Toolbox, lalu kita pilih ke Data Management ini. Lalu setelah itu kita bisa langsung pilih ke Projection Transformation ini. Lalu setelah itu pilih kembali untuk bagian raster, project raster. Ini kita bisa langsung klik saja. Nah, lanjut kita bisa langsung untuk menginput rasternya dengan demnya kita tadi, DemTIFF ini. Kita tunggu. Lalu setelah itu kita bisa langsung untuk memilih output koordinat sistemnya. Nah, jangan lupa kita simpan terlebih dahulu untuk foldernya agar tidak kehilangan. Setelah itu kita bisa langsung untuk memilih output koordinat sistemnya seperti tadi, yaitu 49S. Lalu tinggal oke saja. Nah, langsung oke. Jadi tadi sudah prosesnya sudah selesai, dan di sebelah layer ini sudah ada DemTIFF lagi yang terbaru, yang tugas penambang topografi ini itu hasil dari yang kita sudah input raster tadi. Baik, setelah itu kita bisa cek terlebih dahulu di data tadi apakah dia sudah masuk ke dalam zona UTM 49 derajat. Kita cek terlebih dahulu. Sudah ya teman-teman, sudah masuk ke dalam 49 zona UTM 49 derajat 49S. Lalu setelah itu kita bisa langsung untuk crop couplingnya. Sebentar. Couplingnya kita bisa langsung drag juga pada dem tadi. Kita langsung drag saja. Nah, di sini warnanya biru. Agar kita bisa melihatnya dengan jelas, kita bisa langsung ganti warnanya menjadi hollow. Lalu kita bisa pilih warna merah supaya biar kelihatan aja.
lalu kita tinggal oke. Baik, selanjutnya kita kan pada kafling ini tuh belum tercrop sepenuhnya ya teman-teman. Jadi agar kita bisa mempermudah untuk pembuatan kontur, kita bisa langsung crop aja dengan kita pilih tools search ini. Terus kita ketik saja clip raster. Lalu kita langsung search saja. Sebentar. Kita bisa langsung pilih ke clip data management ini. Setelah itu kita bisa langsung input rasternya. Pilih yang tadi, yang sudah kita project raster tadi. Yang ini ya. Setelah itu kita oke, lalu selanjutnya untuk output extend ini kita bisa pilih langsung di kaflingnya untuk batasnya. Untuk bagian penyimpanannya kita bisa simpan ke Neza tadi. Udah ya. Lalu kita tinggal oke saja. Lalu dia akan terklip di sini. Nah, sampai dia keluar ini checklist hijau ini. Itu artinya berhasil. Bisa kita lihat juga ini sudah jadi semua. Kita bisa uncheck dem-dem yang tadi, yang besar-besar tadi. Nah, tinggal yang kecil ini. Lalu setelah sudah selesai seperti ini, kita langsung saja untuk pembuatan konturnya dengan pergi ke Arc Toolbox. Ini lumayan mengganggu. Bentar. Kita pergi ke Arc Toolbox, lalu kita pilih yang 3D Analysis. Bentar, 3D Analysis. Ini ya. Kita pilih yang raster surface ya. Setelah itu kita pilih yang kontur. Nah, kita ini langsung keluar pada pop-up konturnya. Kita bisa pilih input raster yang clip ini. Yang ini merupakan project raster kita. Lalu untuk penyimpanannya juga terserah teman-teman mau disimpan di mana. Lalu setelah itu kita bisa pilih ke kontur intervalnya. Nah, jadi di kontur intervalnya ini 25. Kita langsung oke aja. Nah, nanti dia akan berproses. Seperti ini untuk kontur interval dan kontur indeksnya. Lalu setelah itu kita bisa uncheck pada demnya seperti ini. Nah, lanjut kita bisa langsung kasih nama biar mempermudah teman-teman juga untuk memahaminya. Kita bisa langsung aja kasih di sini ya. Sebentar. Kita ganti namanya. Kontur interval. Lalu yang selanjutnya kita ganti juga menjadi kontur indeks. Nah, kita bisa ubah warnanya menjadi warnanya kita ubah dulu.
Nah, untuk kontur interval ini kita bisa ubah simbol selektornya ini menjadi kontur bathymetry primary ini ya teman-teman. Kita langsung oke aja. Lalu untuk kontur indeksnya kita juga bisa ubahnya simbol selektornya. Kita ubah menjadi simbolnya itu kita ubahnya jadi si ini kontur bathymetry index primary. Kita langsung oke aja. Nah, ini dia kontur indeks dan kontur intervalnya. Selanjutnya kita akan memberikan tabel-tabel kontur sesuai kontur indeksnya. Bisa langsung aja ke kontur indeksnya, klik kanan lalu properties, lalu label. Ini kita checklist label features index layer. Kita label fieldnya kita ganti menjadi kontur. Setelah itu untuk font serta kita terserah mau pakai font apa serta ukuran berapa. Biasanya saya memakai font Times New Roman. Bentar. Nah, ini dia. Ukurannya sesuaikan juga. Nih di order option ini kita bisa pilih agar tulisannya ini berada di atas atau di bawah di bagian garis konturnya atau di dalam serta tengah garis konturnya. Nah, selanjutnya kita pilih ke bagian position ini, kita pilih yang on the line agar dia bisa berada di tengah-tengah garis konturnya. Lalu setelah itu duplicate label ini kita bisa pilih di place one label per feature. Maaf teman-teman, kita sedikit koreksi. Jadi yang duplicate label ini kita bisa memakai yang remove duplicate labels ini. Lalu kita tinggal oke, langsung apply, langsung oke. Nah, kita bisa langsung melihat angka-angka indeks konturnya ini. Sebentar. Lalu setelah indeks kontur ininya sudah ada, label konturnya sudah, pemberiannya sudah ada. Baik, selanjutnya kita bisa langsung untuk memasukkan SHP-SHP yang lain seperti sungai, jalan, serta administrasi. Kita bisa memasukkan di sini untuk administrasinya. Baik, jadi setelahnya agar tidak terlalu memberatkan laptop atau agar SHP-SHP ini tuh tidak keluar dari kafling kita bisa memotongnya dengan cara pilih geoprocessing, lalu pilih clip, lalu kita tinggal masukkan aja SHP-SHP mana yang mau kita potong pada kaflingnya agar masuk semua ke dalam kafling. Misal kita pilih yang sungai LN, lalu clip feature-nya ini kita bisa pilih yang
kafling, lalu kita tinggal oke. Kita lakukan pada semua SHP yang ada. Setelah sungai kita juga bisa lakukan pada jalan. Kita lakukan hal yang sama dengan cara geoprocessing, pilih clip, lalu pilih jalan LN ini, langsung kita masukkan pada kafling juga. Nah, kita lakukan juga pada administrasi desa kita. Kita bisa ancek-ancek saja SHP-SHP yang besar tadi seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan di sini saja. Nah, kita bisa sesuaikan juga, misal kontur indeks kita taruh paling atas, lalu kontur interval juga. Agar supaya lebih rapi. Kita bisa untuk mengganti simbolnya ya teman-teman. Kita naikkan juga yang administrasi ini. Kalau untuk administrasi kita bisa pilih yang blue. Lalu untuk jalan kita pilih yang highway rhyme. Yang sungai kita bisa pilih yang river. Seperti ini ya teman-teman. Ada sedikit revisi, jadi tadi kita tambahkan juga untuk sungai AR-nya, dan tidak lupa kita juga klip juga, lalu kita ganti simbolnya menjadi blue untuk bagian sungai AR. Lalu untuk oh ya, tidak lupa kita juga ancek yang SHP besarnya, lalu yang administrasi desa kita ganti jadi hollow. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita bisa memberikan label untuk nama wilayahnya dengan cara klik properties. Lalu kita bisa checklist yang label feature in this layer. Lalu kita pilih yang 6 OBJ. Lalu other option ini kita pilih yang flash one label per feature. Lalu tinggal oh ya, kita bisa edit juga untuk font serta ukurannya. Harus saya ganti jadi Times New Roman. Nah, apply, oke. Nah, ini dia untuk nama wilayahnya. Baik, selanjutnya kita bisa langsung layoutin untuk petanya dengan cara kita bisa pilih ke menu ini, layout view, lalu kita bisa ganti ubah kertasnya. Kita bisa ubah menjadi misal kayak A3 atau A4. Kita bisa ganti menjadi A3. Lalu setelah itu kita bisa mengganti untuk selanjutnya kita bisa mengganti untuk skalanya dengan cara layers, klik kanan, properties, lalu kita pilih yang grids, di bagian data frame, lalu kita scale ini kita pakai yang 1:12.500. Kita bisa langsung apply. Oke. Kita tunggu. Seperti ini teman-teman, kita bisa langsung untuk menyesuaikan aja gridnya. Sebentar, pakai ini, kita sesuaikan aja untuk bagian gridnya
senangnya teman-teman. Lanjut, selanjutnya kita bisa memberikan koordinat dengan cara klik kanan di sini, lalu properti, grid, lalu new grid, lalu kita pilih yang measure ini karena kita pakai zona UTM, lalu next, lalu next lagi, next, finish, lalu selanjutnya kita pilih yang properti, yang labels, lalu pilih lagi yang Times New Roman sesuai di awal tadi, tapi terserah teman-teman mau pakai yang font apa. Nah, ini pakai bold juga nggak apa-apa, size-nya terserah mau pakai berapa. Lalu apabila nggak ingin di belakangnya kayak ada bayangan angka gitu, kita pilih yang additional ini, lalu pilih yang number format, kita nolin agar tidak ada yang kedouble, lalu oke, apply, oke, apply, oke. Nah, ini dia sudah jadi teman-teman untuk gridnya. Jadi seperti ini untuk pembuatan peta topografinya. Kita bisa sesuaikan lagi untuk ininya. Aduh, maaf teman-teman, sebentar ya, kita sesuaikan kembali. Baik, jadi seperti inilah tutorial untuk membuat peta topografi. Selanjutnya kita bisa langsung untuk membuat sayatan penampangnya ya. Jadi di sayatan penampang kita bisa membuat SHP baru. Di folder yang tadi kita juga bisa. Kita bikin SHP baru. Kita kasih nama sayatan penampang. Lalu feature type-nya kita bisa ganti di polyline. Lalu jangan lupa untuk koordinat sistemnya kita pakai yang UTM zone 49S, lalu oke. Oke. Kita bisa langsung untuk edit feature aja, langsung start editing. Nah, sebentar. Baik, selanjutnya kita bisa langsung untuk start editing saja. Ini sudah start editing, lalu kita ke create feature, lalu kita pilih bagian mana, sayatan mana yang mau kita sayat, yang mencakup semua ya. Misal kayak di sini, kita bisa tarik ke bawah, lalu ke atas, ke bawah sini, klik 2. Nah, ini sayatan kita. Kalau udah selesai buat sayatan, lalu kita bisa langsung untuk stop editing. Yes. Lalu kita bisa langsung ke untuk interpolate-nya. Jadi yang pertama itu kita harus checklist dulu depth-nya. Nah, udah masuk di sini yang demptive tadi. Langsung ke 3D analysis. Ke 3D analysis option, lalu kita pilih tempat untuk menyimpan. Seperti tadi saya nyimpannya di Nesa di sini. Just penampang. Lalu kita tinggal apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita bisa langsung untuk interpolate-nya bagian sayatan tadi dengan ini. Nah, kita zoom terlebih dahulu. Nah, ini.
kita tadi ada kekeliruan, jadi pakai yang interpolat line ya teman-teman. Kita harus menginterpolat si sayatannya sampai selesai. Di sini ya kita klik, nah udah, lalu kita stop editing. Di bagian sini kita stop editing. Lalu setelah itu kita bisa langsung untuk mengecek profil grabnya dengan tools ini. Nah, profil grabnya kita seperti ini. Nah, nanti sayatan kita akan seperti ini juga. Di bagian katalog kita bisa langsung refresh sampai ada sebentar, ini close dulu, refresh. Nah, ini udah ada PG1 ini. Kita pakai yang PG1 ya. Kita pakai yang PG1. Setelah itu kita bisa langsung untuk drag di sini. Oke. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Kita cek di bagian open attribute table. Nah, di sini ternyata ekspor datanya dengan cara table, lalu pilih bagian export. Nah, ini kita simpen di Neza ini, lalu kita save aja. Kita pilih di sini save. Lalu untuk type-nya itu kita pilih yang text file, lalu kita bisa langsung simpan di sini, lalu save. Oke. Nah, ini bisa langsung yes saja. Kalau udah, kita bisa langsung insert data frame di sini. Bisa langsung untuk input yang export txt tadi di sini. Nah, dia akan keluar di sini, lalu kita bisa langsung display xy data. Nah, yang di X-nya kita pakai M, yang Y-nya kita pakai Z. Lalu yang koordinat sistemnya 49S, lalu oke. Kita langsung oke. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa edit dulu. Kita bisa langsung ke grid, properties, lalu ke grid, new grid, langsung ke measure, lalu setelah itu next.
Ini label Onsli. Ini 10.000 ya. Untuk GX-nya itu 635. Sorry, maaf, 625. Lalu kita next saja. Next, finish. Ke properties, kita pakai yang top bottomnya uncheck. Lalu setelah itu untuk intervalnya kita nolin saja, 0. Nah, untuk ke labelsnya tadi kita additional, klik lalu number format, kita nolin, oke, apply, oke. Lalu setelah itu kita bisa langsung apply aja. Nah, kita apply, oke. Nah, kita bisa dapat ininya. Nah, kita juga bisa mengedit untuk fontnya, property, agar kelihatan. Ini terserah mau diedit Times New Roman atau Arial, bebas. Baik, ini dia peta topografi serta sayatan penampang saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.